مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Abdul Malik beserta guru-guru sekalian, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di wilayah Irak, tepatnya pada kekuasaan kerajaan Babilonia. Bapaknya bernama Azar, seorang pembuat patung yang patung-patung tersebut diberi nama, kemudian dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sesembahan mereka, yang mayoritas kaum Nabi Ibrahim adalah penyembah dewa dan berhala-berhala atau patung-patung. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menjadi perdebatan para ulama apakah Azar yang ada di dalam Al-Qur'an ayah kandung Nabi Ibrahim. Pada prinsipnya tidak mungkin Nabi Ibrahim, seorang nabi, dilahirkan dari ayah yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya baca dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Ibrahim sanadnya adalah Ibrahim bin Tarikh. Bapak kandung Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim ketika melihat penduduk dan kaumnya menyembah berhala, beliau berpikir keras dan mencari jati diri beliau dan mulai mencari Tuhan. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim melihat langit yang penuh dengan bintang yang sangat indah. Nabi Ibrahim bergumam, mungkin inikah Tuhanku. Ketika pagi telah tiba, bintang telah tiada, Nabi Ibrahim berkata, tidak mungkin Tuhanku menghilang pada pagi hari. Kemudian keesokan harinya, Nabi Ibrahim melihat bulan yang sangat indah pada malam hari. Ketika pada pagi hari bulan tersebut tenggelam, dan Nabi Ibrahim bilang, tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Dan ketika di pagi hari Nabi Ibrahim melihat matahari yang sangat cerah dan lebih besar daripada bulan, Nabi Ibrahim bilang, mungkin inikah Tuhanku. Ketika sore hari, matahari juga mulai hilang tenggelam. Nabi Ibrahim bilang, tidak mungkin Tuhanku juga menghilang pada sore hari. Maka Nabi Ibrahim bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku akan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika
seluruh penduduk ingin merayakan perayaan keagamaan dan seluruh penduduk berkumpul dan menuju ke tempat peribadatan sambil membawa makanan atau sesajen yang akan diberikan kepada berhala-berhala mereka. Ketika sudah selesai proses penyembahan dan pemberian sesajen atau makanan, maka seluruh penduduk pulang kembali. Nabi Ibrahim datang ke tempat peribadatan mereka dan melihat seluruh makanan utuh tidak dimakan oleh berhala mereka. Nabi Ibrahim datang, maka Nabi Ibrahim berkata kepada berhala tersebut, "Afala ta'kulun? Kenapa engkau tidak memakannya, hai patung-patung, hai berhala?" Mereka, patung pun tidak berkata apa-apa karena mereka adalah patung. "Malakum la tantikun? Kenapa engkau tidak berbicara, hai patung-patung?" kata Nabi Ibrahim. Dan patung tersebut tidak mungkin berbicara. Bagaimana mungkin patung ini menjadi Tuhan mereka, sementara mereka tidak bisa makan, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Inikah kesesatan kaum Nabi Ibrahim? Maka penduduk ketika mengetahui, sebelum itu Nabi Ibrahim mengambil kapak dan membasmi seluruh patung-patung yang ada di tempat peribadatan tersebut. Yang disisakan hanya satu patung yang sangat besar. Kemudian kapak tersebut dikalungkan di leher patung tersebut. Maka ketika seluruh penduduk mengetahui Tuhan-Tuhan mereka telah hancur, semua mereka, bahkan kepala suku mereka, marah ketika mengetahui Tuhan-Tuhan mereka telah hancur. Maka mereka bertanya, siapa pelakunya? Ada salah satu seorang dari mereka mengetahui dan berkata, ada seorang pemuda yang tidak suka terhadap Tuhan kita. Siapa dia? Ibrahim. Panggil. Maka ketika Nabi Ibrahim diinterogasi, hei Ibrahim, apakah engkau yang membasmi Tuhan kita? Nabi Ibrahim berkata, tidak. Mana buktinya? Apakah kalian tidak melihat bahwa kapak ada di leher patung yang sangat besar itu? Kata mereka, tidak mungkin patung ini membasmi patung-patung yang lain, karena mereka tidak bisa bergerak. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata, ketika engkau mengetahui bahwa patung ini tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa memberikan yang kalian inginkan dan tidak bisa memberi mudarat, kenapa kalian sembah sebagai Tuhan? Sangat lucu sekali. Engkau yang membuat, engkau yang menyembah. Maka seluruh penduduk berpikir, mengapa kita menyembah Tuhan yang tidak bisa memberikan apa yang kita minta? Ketika mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan Nabi Ibrahim benar, namun ketika hatinya tertutup oleh kekafiran dan ada campur tangan syaitan,
maka tetap Nabi Ibrahim disalahkan dan dilaporkan kepada raja, yaitu Raja Namrud, untuk diberikan hukuman. Maka seluruh masyarakat sepakat bahwa Nabi Ibrahim diberi hukuman, yaitu dibakar. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar dan seluruh penduduk mengumpulkan kayu-kayu untuk dibakar, dan ketika Nabi Ibrahim dilempar kepada kayu, maka diutuslah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, apakah engkau minta bantuanku?" kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim berkata, "Tidak, aku tidak butuh bantuanmu ya malaikat Jibril. Yang aku butuhkan yaitu bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian ketika Nabi Ibrahim terlempar ke dalam api yang sangat panas dan api yang menggunung yang sangat besar, maka Allah berfirman, "Ya nar, wahai api, kuni barodan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Ketika api sudah padam, maka Nabi Ibrahim seperti tidak kenapa-napa dan tidak seperti terbakar. Bahkan Nabi Ibrahim merasa kedinginan di dalam api yang sangat besar tadi. Subhanallah, Masya Allah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke anak-anakku, salah satu gelar Nabi Ibrahim yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Nabi Ibrahim dapat predikat sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah? Alasannya ada 3. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang yang lain. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak makan kecuali dengan orang lain. Bahkan Nabi Ibrahim ketika mau makan selalu mencari teman. Bahkan beliau mencari teman hingga 1 mil, 2 mil lamanya. Oke anak-anakku, itulah cerita singkat dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaan pertama untuk anak-anakku sekalian, yang pertama, di mana Nabi Ibrahim dilahirkan? Yang kedua, siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Dan yang ketiga, apakah gelar yang diberikan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran dan akulan, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.